Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai pada ini ya, problem terapi eh, obat, harga obat yang terlalu mahal ya. Ini juga menjadi bagian dari DRP ya, di mana pasien jadi gagal menerima obat ya, yang seharusnya pasien tersebut eh, atau penyakit pada pasien tersebut itu membaik atau terkendali, tapi karena pasien misalnya tidak mampu untuk menebus obatnya, misalnya ya, eh, maka itu juga menjadi salah satu permasalahan dalam pengobatan, karena tentunya akan mempengaruhi outcome terapi pasien ya, atau hasil terapi pada pasien. Tadi sudah saya sampaikan, perlu adik-adik cermati juga bahwa tidak semua obat itu masuk ke dalam eh, apa namanya, obat-obat yang tercover dalam BPJS ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan jaminan yang menggunakan jaminan kesehatan, termasuk dengan BPJS, mungkin ya tidak semua obat tentunya ya tercover dalam BPJS, sehingga kadang-kadang eh, bukan artinya DRP itu muncul bukan karena dokternya tidak tahu obat yang paling tepat itu apa, atau bukan karena apa namanya, dokternya keliru menuliskan resep, tapi kadang-kadang memang kita perlu mencermati juga kebijakan yang ada di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lainnya, entah itu rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Dan kita juga perlu mencermati kebijakan ya, baik itu terkait kebijakan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian kebijakan di rumah sakit ya, karena rumah sakit atau fasilitas kesehatan pun memiliki formularium ya. Formularium itu mudahnya itu seperti buku ya, atau ya formularium itu kan berisikan list atau daftar obat yang digunakan di fasilitas kesehatan tersebut. Sehingga mungkin tidak semua obat juga masuk, terlebih tidak semua obat juga ada di Indonesia produknya ya. Kalau adik-adik baca literatur-literatur yang di luar negeri, misalnya ada terapi yang paling ideal untuk pasien yang adik-adik hadapi, tapi obatnya tidak ada di Indonesia juga. Ketika Anda merekomendasikan obat tersebut, ya itu juga bukan solusi yang baik gitu ya. Masa iya kita harus mengimpor obat tersebut gitu ya, langsung mengimpor kan, tidak seperti itu juga ya. Jadi kita perlu memperhatikan banyak hal, banyak eh, banyak pertimbangan lah yang perlu kita lihat ya. Tidak lantas dengan mudahnya menjustifikasi bahwa DRP itu muncul karena kekeliruan atau kesalahan dari salah satu tenaga kesehatan, atau karena kesalahan apa dokter, atau kesalahan apotekernya, atau kesalahan perawat dan sebagainya. Tapi memang kita perlu mencermati juga, karena ini kita berkaitan dengan kebijakan juga ya, kebijakan yang diterapkan di pemerintah Indonesia, kemudian ketersediaan obatnya ya. Bisa jadi obat yang diresepkannya sudah tepat, semua tidak ada masalah, dosis, efek samping, tapi ternyata nggak tersedia nih untuk pasien. Entah itu karena kosong produknya, di rumah sakit tidak tersedia, di puskesmas tidak tersedia, atau tadi tidak termasuk yang di cover dalam jaminan kesehatannya atau dalam asuransinya, atau memang tidak ada di Indonesia ya. Jadi itu masalah ya masalah. Terus bagaimana solusinya, termasuk ini ya, ketika kosnya terlalu mahal atau tidak tersedia obatnya, ya kita sebagai apoteker perlu mencarikan alternatifnya ya, alternatif dari obat tersebut yang memang memiliki efek yang setara, tapi dari sisi biaya misalnya termasuk yang low cost,
atau juga yang tercover dalam jaminan kesehatan, atau yang tersedia tentunya di Indonesia atau di fasilitas kesehatannya. Tidak lantas menjadi kacamata kuda harus obat A gitu karena sesuai algoritma terapi harus drug of choice-nya obat A. Padahal obatnya misalnya tidak tersedia di Indonesia atau obatnya tidak tercover dalam jaminan kesehatannya, ya maka kita perlu mencarikan alternatif obat yang sesuai dengan penyakit pasien, kemudian efektif juga, aman tentunya, atau pasien tidak memiliki risiko, tidak memiliki risiko untuk mengalami efek samping terkait obatnya. Kita bisa memberikan alternatif itu. Oke, kemudian ini juga menjadi problem terapi di mana pasien nanti akhirnya gagal menerima obat. Nah, ini pasien tidak dapat menelan atau menggunakan sendiri ya obatnya dengan tepat. Nah, ini juga salah satu problem terapi yang menyebabkan akhirnya pasien gagal menerima obat. Nah, ternyata pada populasi geriatri di salah satu literatur disebutkan apa kira-kira bentuk sediaan yang paling cocok untuk pasien-pasien geriatri itu. Nah, ternyata pilihannya justru bukan tablet ya. Artinya kalau ini obat yang oral ya, per oral, bukan tablet, bukan kaplet. Nah, ternyata yang paling direkomendasikan adalah bentuk sediaan sirup ya. Ya memang tidak semua bentuk sediaan tersedia dalam sirup ya. Artinya ketika ada sediaan antara tablet dan sirup tersedia dua-duanya, maka pilihan yang paling baik katanya secara literatur ya, itu adalah pilihan yang sirup karena pada geriatri mereka respon deglutasi, respon menelannya sudah mengalami penurunan ya, sehingga akan lebih mudah ketika diberikan obat dalam bentuk sediaan sirup. Atau pasien kesulitan untuk menggunakan obatnya sendiri. Contohnya apa kira-kira? Pasien-pasien yang menggunakan insulin untuk pengobatan diabetes ya, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2 untuk yang sudah tidak terkontrol dengan antidiabetik oral ya, dimana mereka juga pasien ini dituntut untuk bisa menggunakan insulin. Insulin bentuknya insulin pen ya, subkutan, jadi disuntikan secara subkutan ya. Nah, ketika pasiennya tidak bisa menggunakannya, meskipun obatnya sudah benar, dosisnya sudah tepat, tidak ada masalah, tapi ternyata pasien tidak bisa menggunakannya. Kira-kira hasil terapi atau outcome terapi tercapai nggak? Ya tidak tercapai tentunya. Harusnya setelah menggunakan insulin gula darahnya, menggunakan insulin secara benar ya, gula darahnya tuh turun. Tapi ini udah pakai insulin kok nggak turun-turun, gula darahnya masih tinggi gitu, masih tidak terkontrol. Nah, jangan-jangan bukan hanya dosis yang tidak tepat mungkin atau jenis insulin yang tidak tepat, bisa jadi pasien kesulitan untuk menggunakan insulin secara mandiri. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya terkait dengan atau mengenai permasalahan pengobatan, permasalahan-permasalahan yang muncul karena penggunaan obat ya. Nah, ternyata tidak hanya DRP saja yang perlu menjadi catatan bagi apoteker, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan non-DRP. Kira-kira maknanya apa nih? DRP tadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan obat, jadi permasalahan yang muncul akibat penggunaan obat. Kalau non-DRP apa? Non. Berarti tidak ya. Permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan pengobatan ya, namun dapat mempengaruhi
outcome terapi atau hasil terapi. Contohnya, apa ya, pasien yang oke, hipertensi deh ya. Oke, pada pasien hipertensi, salah satu terapi atau ya salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membantu mengontrol tekanan darahnya adalah dengan modifikasi gaya hidupnya. Gaya hidup dari mulai aktivitas fisik, olahraga teratur, kemudian diet, ya, konsumsi makanan rendah natrium. Dalam hal ini misalnya garam dapur untuk memasak. Pasien sudah mendapatkan obat yang benar, dosis yang benar, penggunaannya benar, tapi dietnya tidak dijaga, artinya tetap mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Kira-kira tekanan darahnya terkendali tidak? Padahal obatnya sudah tepat, dosisnya sudah tepat, tidak ada efek samping, tidak ada interaksi, semuanya sudah benar, itu yang berkaitan obat sudah sesuai. Tapi gaya hidupnya tidak diperbaiki, gaya hidupnya tidak dirubah. Apa yang terjadi? Ya, tekanan darahnya mungkin akan tetap tinggi. Nah, gaya hidup yang tidak baik ini menjadi non-DRP. Ya, yang bisa artinya permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan langsung dengan penggunaan obat, ya, namun itu bisa mempengaruhi outcome atau hasil terapi pasiennya. Artinya pasien tidak membaik kondisinya bukan karena keliru penggunaan obatnya atau keliru obatnya, namun justru non-DRP-nya ini yang menyebabkan outcome terapi tidak tercapai atau hasil terapi menjadi tidak tercapai. Contohnya lagi, pasien yang menderita penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), ya. Gejalanya biasanya sesak, ya, tapi bukan asma. Tapi gejalanya sama, sesak nafas. Nah, di mana PPOK ini paling sering disebabkan karena rokok misalnya, ya. Oke, contohnya ada pasien PPOK sudah diberikan terapi obat secara benar, ya, pilihan obatnya benar, dosisnya benar, tidak ada efek samping, tidak ada interaksi obat, tidak ada permasalahan terkait DRP-nya. Tapi pasien ini belum bisa menghilangkan kebiasaan merokoknya, sehari masih habis misalnya 3 bungkus. Kira-kira gejala atau tanda ya gejala PPOK-nya nih atau PPOK-nya membaik tidak? Sudah diterapi dengan obat yang benar, yang sesuai, tapi kebiasaan merokoknya belum hilang, kira-kira bisa membaik nggak? Bisa jadi tidak membaik atau outcome terapinya tidak tercapai atau tidak ada perbaikan gejala klinik. Ya karena apa? Karena gaya hidup pasien yang justru memperparah penyakit pasiennya. Nah, kebiasaan merokok ini contoh dari non-DRP. Permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan penggunaan obat, namun bisa mempengaruhi hasil terapi pasien. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dibedakan antara permasalahan obat, ya, berkaitan dengan obat dengan non-DRP, ya.